Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh dosen Bambang Purnomo. Perkenalkan, saya M. Rizko Gita Pradana dengan NIM C1B022061. Di sini akan membahas tentang alat Total Quality Management, yaitu yang pertama ada diagram Pareto, yang kedua ada diagram Ishikawa, yang ketiga ada histogram, yang keempat adalah control charts, dan yang kelima adalah Kaizen. Untuk yang pertama yaitu ini adalah bentuk diagram Pareto, dan diagram Pareto adalah alat analisis statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor atau masalah-masalah utama berdasarkan prinsip 80/20. Prinsip ini menyatakan bahwa sekitar 80% dari hasil atau masalah berasal dari 20% penyebab. Contohnya yaitu, misalkan dalam sebuah restoran, kita ingin mengidentifikasi jenis keluhan pelanggan yang paling umum. Setelah mengumpulkan data, kita dapat membuat diagram Pareto yang menunjukkan bahwa 80% keluhan berasal dari 20% masalah, seperti pelayanan lambat atau kesalahan pesanan. Yang kedua yaitu diagram Ishikawa. Ini adalah bentuk contoh diagramnya. Diagram Ishikawa juga dikenal sebagai diagram tulang ikan atau diagram penyebab dan akibat. Adalah grafis yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan faktor-faktor penyebab yang dapat berkontribusi terhadap suatu masalah atau kejadian. Contohnya dari manusia yaitu kurangnya pelatihan operator dan kesalahan operator dalam mengikuti prosedur. Yang kedua dari metode yaitu metode produksi yang tidak efisien dan tidak adanya prosedur pengendalian kualitas yang jelas. Yang ketiga yaitu mesin produksi yang sudah tua atau rusak dan tidak ada pemeliharaan preventif yang terjadwal. Yang keempat yaitu material, kualitas bahan baku yang rendah dan variabilitas dalam material yang digunakan. Yang kelima yaitu pengukuran, alat pengukuran yang tidak terkalibrasi dan frekuensi pengukuran yang kurang memadai. Yang keenam yaitu lingkungan, variabilitas suhu atau kelembapan yang dapat mempengaruhi proses dan lingkungan produksi yang kurang bersih. Yang ketiga yaitu histogram. Ini adalah bentuk diagram gambaran histogram. Histogram adalah representasi visual dari distribusi frekuensi suatu set data. Ini menggambarkan sebaran data ke dalam kelas atau rentang nilai dan menunjukkan seberapa sering nilai-nilai tersebut muncul dalam data. Histogram membantu kita memahami pola distribusi data dan memberikan gambaran visual tentang bentuk kurva distribusi. Histogram terdiri dari balok-balok tegak atau bars yang mewakili frekuensi masing-masing kelas atau interval data. Sumbu horizontal menunjukkan rentang nilai variabel, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah observasi dalam setiap kelas. Tabel di sebelah kanan adalah contoh dari histogram. Yang keempat yaitu control charts. Ini adalah gambaran control charts-nya. Control charts juga dikenal sebagai Seward cards atau Statistical Process Control atau SPC. Cards adalah alat statistik yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk memantau proses seiring waktu. Tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi perubahan atau penyimpangan yang signifikan dalam suatu proses sehingga tindakan perbaikan dapat diambil. Yang kelima yaitu Kaizen atau dalam bahasa Jepang, jika ditranslatekan ke Inggris yaitu change good atau good change. Kaizen adalah suatu filosofi manajemen yang berasal dari Jepang. Secara harfiah, Kaizen dapat diterjemahkan sebagai perbaikan baik-baik atau perbaikan terus-menerus. Filosofi ini diterapkan untuk mencapai perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di dunia bisnis dan produksi. Kaizen dalam manajemen mutu terpadu merujuk pada penerapan prinsip-prinsip Kaizen dalam upaya meningkatkan mutu produk atau layanan secara terus-menerus dalam konteks manajemen mutu terpadu. Kaizen memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa organisasi terus-menerus meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Itu dia yang dapat saya sampaikan dari alat-alat Total Quality Management.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.